dimana kita nanti coba untuk memulai bab baru ya di bab 6. Apa yang menjadi permasalahannya nanti kita lihat di bab 6 itu ada apa materinya. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, silakan ketua kelasnya untuk berdoa dan mempersiapkan diri. Oke, silakan ketua kelasnya. Sikap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mencoba untuk mengabsen ya, mengabsen dulu. Alicia, ada nggak? Sakit. Sekarang tanggal 20 ya. Desi, Dwi, Erisa, Selvi Restia. Sebelum kita memulai di bab 6 ini, saya pengen sedikit mengulas atau memberikan pembelajaran di bab 5. Kemarin masih ingat minggu kemarin pembahasannya tentang apa? Suatu alat untuk menyalurkan pesan atau informasi. Oke, itu media ya. Kalau yang strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah Ya. suatu cara untuk membantu pemasaran terhadap masyarakat berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tuh. Baik, kita maju sekarang ke bab 6. Coba dibuka bab 6. Nah, di sini bisa dilihat ya, produk life cycle, ada siklus hidup produk. Di mana di situ ada perkenalan dulu, ya. Yang kedua ada perkembangan, terus kedewasaan dan penurunan. Nah, ini sama siklus kehidupan kita sebenarnya. Kalau dilihat pikir-pikir ya, ini perkenalan. Kita lahir, ya. Kita lahir, terus berkembang. Ya, di situ ada kedewasaan, proses. Nanti penurunan lagi setelah kita berjalan agak sedikit, usianya udah mulai. Nah, terkadang barang yang kita produksi nanti kita perkenalkan dulu. Ya, usaha apa yang akan kita jalankan? Kalau dari usaha, bidang usaha, ya. Di situ ada perkembangan, apakah berkembang atau enggak nantinya. Ya, di situ ada kedewasaan. Apakah produk yang kita buat nantinya, usaha yang kita jalankan nantinya itu bisa diterima? Tentunya ada penurunan omset, penurunan produk dari yang kita buat tentunya. Terjadi pertumbuhan penjualan yang tinggi. Nah, ini biasanya kalau kita membuat suatu usaha, memang terkadang usaha yang kita jalankan itu tergantung dari apa yang kita tadi kemarin kita pasarkan, kita promosikan. Ya, tentunya kalau promosinya bagus, medianya bagus, tentunya pertumbuhan penjualannya akan semakin tinggi. Banyaknya lagi produk yang baru, sedangkan ini sudah tidak bisa lagi istilahnya metamorfosis ya, berganti lagi ya, karena ya itu usianya udah mulai usang ya, berganti dengan yang baru. Begitu juga sama siklus hidup kita, usia 40-50 itu udah mulai agak sedikit rentan untuk siap-siap apa ya, siap-siap beribadah lah intinya gitu ya, untuk ya nggak tahu lah usia, tapi sama untuk produk juga sama. Sampai kapan sih diterima di masyarakat? Apakah sampai orang-orang sudah tidak mau melirik lagi produk itu, atau sampai memang harus benar-benar merugi, bangkrut untuk tutup produk tersebut? Ada waktunya kedewasaan ini ya. Tapi ada masanya juga, dia pada saat mungkin tahun-tahun berapa Nokia itu sangat berjaya gitu kan. Yaitu di usia 30 sampai 40, usia emas biasanya kalau di usia manusia itu ya. Nah, itu kalau produk kan kita punya target berapa tahun dia untuk bisa diterima di masyarakat. Ya, itu ya. Oke. Yang keempat, health. Apa tuh artinya health? Tolong. Nah, ini usia 55 sampai 60 biasanya udah mulai sedikit agak minta tolong ya. Tolong pada yang punya anak itu ke anak, minta diperhatiin biasanya kalau untuk hidup manusia. Tapi untuk perusahaan, tolong
produk saya pada saat ini mengalami penurunan. Ya. Apakah mau di merger? Tahu di merger? Apakah mau gulung tikar? Apakah mau memberhentikan karyawan sebagian supaya tetap berjalan? Tolong. Ya, maksudnya itu butuh ya untuk inovasi di sini sebenarnya. Kalau untuk produk, atau untuk barang, atau untuk usaha. Ya. Tapi kalau untuk hidup manusia nggak bisa. Karena udah berjalannya waktu itu. Ya. Tinggal butuh perhatian saja dari anak, saudara. Nah, sama kalau di usaha itu butuh, apakah dia butuh investor? Apakah butuh pengurangan karyawan nantinya? Apakah harus ditutup? Kayak kemarin kamu kan membuat produk tuh. Ya, itu ada masanya. Masa pertama pengenalan kan, produk apa yang kamu buat. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi perkembangan. Yang ketiganya? Pendewasaan. Nah, yang keempat penurunan. Nah, itu kira-kira bertahan sampai berapa lama produk kamu, usaha kamu itu menjalankan produk yang kamu buat kemarin, ya? Ya kira-kira nanti ke gambar ya. Itu produk kamu kan berupa makanan kemarin ya, yang kamu buat sendiri dari hasil kerja kelompok. Nah ini apa? Sel. Sel itu apa? Sel diskon? Jual diskon itu jual diskon. Sel itu adalah jual, ya. Ini penjualan. Ya, di situ ada contoh lah, ilustrasi, ya. Di situ ada berbagai macam produk di dalam bingkisan-bingkisan itu, yang nggak tahu apa itu bingkisannya di dalamnya, tapi intinya itu untuk semua produk dijual usahanya. Oke, tuh mungkin ya gambarannya seperti itu. Oke, tadi pertanyaannya apa? Mau bertanya? Ya, gimana Nadia? Ya kan katanya kenapa perkembangan dan kemajuan sangat penting bagi karyawan. Karena pertama kalau misalkan perusahaan itu berkembang dan maju akan menguntungkan bagi karyawan kan Pak? Iya. Jadi seperti dari gaji juga pasti bakal dinaikkan. Bonus juga terus Ya, mengalir. bonus juga akan terus mengalir. Paling tidak umroh bagi karyawan yang berprestasi kan gitu. Betul. Nah itu kan perkembangan untuk perusahaan tuh itu. Ya itu balik lagi ke diri kita nantinya sebagai karyawan. Ya, akan senang kita kalau dikasih itu. Ya kalau perusahaan maju pasti akan senang kita. Dibuat logo ya yang kemarin masih sama. Dibuat berapa? 5 kelompok. Ya silakan berputar mejanya. Oke. Setelah itu diketas lembar ya sama produk yang kamu kemarin buat ya. Pada saat kamu memasarkan itu produk kemarin, kira-kira ciri-cirinya apa sih usaha kamu itu berkembang? Kira-kira berkembang itu dalam artian banyak konsumen yang membeli. Kira-kira ciri-cirinya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, cari, tolong ditulis kelompoknya biar nggak bertanya lagi. Tadi yang pertama apa? Nah, produk yang kamu buat ya tentunya ya. Yang kedua, cari tahu bagaimana supaya usaha kamu itu dapat terus berkembang. Dengan cara apa? Itu. Oke, sudah? Oke, udah. Ayo kelompok 1 dulu. Kelompok juga, silakan dipersepsikan dulu. Ciri-ciri pengembangan suatu produk kami, kenaikan omset dalam seminggu naik 15%. Peluasan media promosi melalui sosial media yaitu TikTok, FB, Twitter, dan WhatsApp. Ya, terus? Cari tahu produk kamu bisa berkembang. Membuat media promosi yang menarik para pembeli, terus berinovasi, meningkatkan kepuasan pelanggan saat membeli. Udah, itu aja? Udah. Oke, terima kasih. Berikan aplaus buat kelompoknya Najwa. Oke, selanjutnya kelompok 2. Meningkatkan pengenalan produk pada khalayak masyarakat.
memiliki strategi pemasaran yang diminati oleh para konsumen. Yang kedua, bagaimana cara supaya usaha terus berkembang. Rekrut orang yang tepat, fokus pada sumber penghasilan, mengurangi resiko, mudah beradaptasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Oke, yang selanjutnya kelompok 3. Ciri-ciri perkembangan suatu produk yaitu masyarakat melihat dari packaging yang unik, cara pemasarannya, rasa, bentuk yang unik, dan juga inovatif kreatif. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 4. Pertama, ciri-ciri apa saja ciri-ciri perkembangan suatu produk. Yang pertama, ditingkatkannya kemasan produk agar lebih menarik konsumen. Yang kedua, dengan membuka cabang perusahaan di daerah yang lebih strategis. Yang nomor 2, bagaimana cara usaha terus berkembang dengan memperbanyak kerjasama dengan perusahaan lain atau influencer lain. Tuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke. Saya pengen kalian memberikan satu kesimpulan. Apa sih yang kalian bisa dapatkan dari materi perkembangan usaha ini? Perkembangan usaha ini, jadi suatu perkembangan dalam perusahaan tidak terlepas dari proses dan sampai akhir. Jadi untuk mau usahanya melewati semua proses yang ada agar tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya itu. Jadi segala sesuatu yang mungkin akan kita jalankan, mau maju mundurnya, tadi ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap apa? Perkenalan, terus perkembangan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, itu harus terus kita lalui, walaupun tidak gampang melalui itu. Pasti ada proses, butuh proses, ya. Dimana maju mundurnya usaha yang kita jalankan, kita harus tetap bisa menerima, ya, kekurangan, kelebihan, dan paling tidak kita juga harus bisa membuka diri untuk semua orang, semua jaringan, ya, untuk bisa memberikan suatu masukan, baik itu yang sifatnya membangun ataupun kritikan, kita harus bisa menerima, ya. Tapi kalau kita untuk hal seperti itu kita menutup diri, ya kita nggak akan bisa maju, bahkan akan menghambat lajunya usaha yang kita jalankan. Oke? Itu kesimpulan untuk materi ini. Nanti ada soal tugas yang harus kalian buat di rumah. Seperti biasa, nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Kirim ke Google. Jangan lupa nanti produk yang kalian buat, kalian bawa, kira-kira apakah masih layak nggak produk itu kalian pertahankan atau mau ada perubahan nantinya? Saya pengen tahu. Makasih untuk hari ini. Tugasnya jangan lupa nanti akan Bapak share di grup, ya. Tugasnya kerjakan dan kirim sesuai dengan waktu yang harus kalian kirim. Ada waktunya di situ, jangan sampai ada yang terlambat. Kan dibereskan bukunya, kalian kumpulkan, kalian simpan dulu, masukkan. Oke, yang belakang colong itunya dikumpulkan, dirapikan dulu. Ya, oke, Bapak. Oke, yuk. Sikap doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh keluar, boleh pulang, mau makan, mau istirahat, silakan.